Masih bersama dengan Senila Irda, saudara, kita kembali dalam live update sore ini. Beralih ke informasi lain, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana terorisme terhadap ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau Sekum FPI Munarman pada Rabu hari ini. Sidang sendiri beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Munarman. Anggota kuasa hukum Munarman, Aziz Yanwar, justru mengatakan dalam perkara ini, pihaknya menilai sejatinya Munarman yang merupakan seorang aktivis dan juga pejuang kemanusiaan tak layak untuk mendapatkan label teroris dalam bentuk apapun. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait sidang perdana Munarman terkait kasus terorisme, tersambung bersama saya wartawan Tribunnews ada Rizky Sandi Saputra yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Rizky. Halo, selamat sore Nila dan juga Tribuners. Baik, Rizky, silakan dengan laporan Anda untuk proses persidangan perdana kasus Munarman ini. Seperti apa berdasarkan pantauan? Ya, jadi Nila dan juga Tribuners, pada siang tadi, tepatnya pada pukul 10, begitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur resmi membuka sidang perdana kasus dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa Munarman, begitu. Adapun sidang ini sendiri berjalan secara online begitu, namun tetap dibuka untuk umum. Sedangkan untuk awak media atau wartawan diberikan kesempatan meliput dari pelataran Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan disediakan 2 sound gitu, 2 pengeras suara di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur, begitu Nila. Sedangkan untuk yang hadir di dalam ruang sidang tadi ini hanya perangkat persidangan, dalam hal ini majelis hakim, penuntut umum atau jaksa penuntut umum, dan juga kuasa hukum dari terdakwa Munarman. Sedangkan terdakwa Munarman sendiri ini dihadirkan dari rutan Polda Metro Jaya secara virtual, begitu Nila. Untuk sidang perdana kali ini, apa saja fakta persidangan yang kemudian terungkap, Rizky? Ya, jadi tadi sebelum sidang resmi dibuka terdapat beberapa pertikaian atau perdebatan di antara seluruh perangkat sidang, termasuk terdakwa Munarman. Dirinya merasa keberatan jika dihadirkan secara online karena dalam undangan yang dia dapat, begitu dirinya diundang secara offline atau seharusnya hadir di dalam ruang persidangan secara normal. Akan tetapi pihak pengadilan baru memberitahu H-1 atau Selasa kemarin bahwa dirinya menjalani sidang itu secara online. Alhasil tadi kuasa hukum dari Munarman dan juga Munarman sendiri meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan dirinya begitu di persidangan dengan alasan untuk haknya dia gitu, untuk haknya dia bagaimana yang disampaikan tadi di persidangan, begitu Nila. Atas keberatan dari kubu Munarman ini, Rizky, kemudian adakah kemudian langkah atau mungkin hal yang diputuskan oleh majelis hakim? Ya, tadi majelis hakim yang tidak dapat disebutkan identitasnya atas alasan keamanan begitu, menyatakan akhirnya sidang ditunda pada pekan depan dengan meminta kuasa hukum, maksud saya jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Munarman ke ruang sidang begitu. Dengan begitu berarti pada agenda selanjutnya, Munarman direncanakan bakal hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diperiksa sebagai terdakwa dengan agenda pembacaan dakwaan begitu. Baik, terima kasih banyak Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribunnews atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan anggota kuasa hukum Munarman, Aziz Yanwar. Berikut laporannya untuk Anda. Dari terdakwa, dari saksi lain enggak, kita minta yang saksi lain juga. Kalau masalah identitas kita minta ditutup juga tidak apa-apa, jadi rahasia mereka tetap seperti itu. Dan lagian saksi itu hampir semuanya terdakwa, apa yang mau dilindungi, mereka sudah dilindungi, hampir semua terdakwa. Saksi hampir semua yang terdakwa artinya selain Munarman ada terdakwa lain atau bagaimana Pak? Perkara yang lain. Beda berkas artinya? Di split. Kalau Bang Munarman sendiri saat ini kondisinya seperti apa Bang? Alhamdulillah sehat, tapi agak kurus saja seperti itu. Tapi komunikasi sama tim kuasa hukum terus terjalin. Kita alhamdulillah dari pihak kepolisian sesuai aturan undang-undangan kita berhak untuk melakukan pembelaan di dalam jalur pengadilan.
Oke, Bang, makasih ya. untuk dakwaannya itu sendiri, sainannya tapi udah diterima oleh kuasa hukum? Dakwaan sudah. Sudah diterima. Itunya pasal apa sih Bang yang 13, disangkakan? 14, 15 undang-undang terorisme. Terorisme. Itu terkait kasus yang di Bayat Makassar, dugaan Bayat Makassar itu atau? Iya, sekali. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Bang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.